Memendam penderitaan bertahun-tahun akibat dugaan kekerasan dalam rumah tangga, pertahanan Cornelia Agatha runtuh juga. Wanita yang resmi bercerai dengan Sony Lalwani 1 Agustus lalu ini kemarin mendatangi Polda Metro Jaya. Berjalan selalu menunduk dan menutupi wajahnya dengan rambut. Artis yang pernah bermain di Sidul anak sekolahan ini melaporkan mantan suaminya atas dugaan kekerasan dalam rumah tangga. Jejak langkah ke pihak berwajib bukan pertama kalinya, tapi sudah kedua kalinya. Dia mengaku mendapat dugaan perlakuan kasar bukan hanya saat rumah tangga maupun sesudah bercerai. Saat masih pacaran, menurutnya tindak kekerasan itu juga sudah terjadi. Kenyataan ini seolah menyingkap tabir alasan wanita yang mendapat anak kembar dari Sony ini memilih bercerai dengan lelaki yang dicintainya itu. Apa ini? Apa? Laporan apa lagi sih, Mbak? Nanti ya, aku masuk dulu ya. Nanti aku masuk dulu ya, sorry ya. Nanti, Mbak. Lebam, coy. Itu lubang sih. Ganteng, ganteng. Ini yang kedua ya, karena udah pernah dilaporin. Udah cukup lama nggak pernah bicara soal ini, nggak pernah melapor. Itu sudah dari pacaran sebetulnya kejadiannya berkali-kali. Jadi saya pikir ini saatnya, karena saya ingin hidup yang nyaman aja. Banyak faktor lah, karena saya mencintai dia dan juga ya setelah pernikahan ini kan saya juga mikirin anak-anak. Ya karena sudah cukup lama dari pacaran sampai sekarang. Saya pacaran juga 9 tahun. Bisa dipikir sendiri. Mengaku sering mendapat dugaan perlakuan kasar dari Sony selama 9 tahun. Tohlia tetap melangkah ke pelaminan dengan Sony dengan mengucap janji pernikahan di Hong Kong 27 Juni 2006. Awalnya dia berharap tindak kekerasan orang yang dicintainya itu akan luluh sejalan dengan cinta yang ia berikan. Namun harapan tinggal harapan. 8 tahun mengayuh rumah tangga hingga dikaruniai anak kembar, tabiat orang yang dicintainya itu tidak pernah berubah. Puncaknya 17 Agustus kemarin, peristiwa yang membuatnya menderita terulang lagi. Padahal status mereka sudah bukan suami istri lagi sejak 1 Agustus 2013. Ya cukup lama menutupi. Kenapa, Mbak? Ya karena saya mencintai dia gitu. Saya pikir kan cinta itu bisa membuat yang baik menjadi yang tidak baik menjadi baik gitu aja. Kejadian terakhir tanggal 17 Agustus kemarin ya. Tanggal 17 itu Mbak melakukan perlawanan juga nggak pada saat? Iya sedikit. Saya nggak bisa jabarin apa. Pokoknya ya bentuk kekerasan. Ya, pastinya ada. Ya udah visum udah. Saya nggak bisa jelasin pemicunya apa dan saya diapain aja. Nggak bisa hitung. Berarti tiap ketemu pasti ada penganiayaan? Enggak tiap ketemu. Lia memang tak mau mengungkap apa pemicu Sony melakukan dugaan tindak kekerasan yang akhirnya membuatnya tergerak melapor ke Polda Metro Jaya. Jangankan menyebutkan asal muasal perkara, bagian wajah yang oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Rikwanto disebut terkena pukulan Sony saja tetap ia sembunyikan. Itu yang tertutup oleh rambut itu? Enggak ada. Oke, Maria, mungkin latar belakangnya mungkin. Dalam laporannya disebutkan bahwasanya pelapor sewaktu sedang berkumpul, ada salah paham dan terlapor Sony Manu Lalwani ini menjambak rambut pelapor, memutar-mutarnya, lalu memukul bagian wajah dan kaki kiri sehingga terlapor merasa kesakitan. Dalam hal ini pelapor melaporkan Sony Manu Lalwani pasal kekerasan dalam rumah tangga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Ancaman hukumannya 4 tahun. Laporan Lia bakal ditindaklanjuti secara serius oleh pihak Polda Metro Jaya untuk memprosesnya lebih lanjut sebagai bentuk tindakan stop kekerasan terhadap perempuan. Ya intinya biar bagaimanapun dia juga banyak melakukan hal-hal yang besar dalam hidup saya. Dia juga banyak kelebihan dibanding laki-laki lain yang laki-laki lain nggak punya, itu saya yang tahu. Tapi saya juga ya kalau ada yang kira-kira ya ada batas. Penyidik akan memberikan surat keterangan untuk divisum untuk melihat
apa yang dilakukan terhadap pelapor, apakah ada luka dan lain-lain, nanti hasil visum yang menjelaskannya. Laporan sudah dibuat ya, penyidik berkewajiban untuk memprosesnya. Pemirsa, dari Studio Silet, sudah ada rekan saya Dona Arsinta yang akan menyampaikan berita silet siang hari ini. Oke Dona, silahkan. Baik Mila, berita silet hari ini datang dari negara Timur Tengah, tepatnya di Mesir. Wah, menarik sekali ya Dona. Apakah silet akan membahas tentang Mesir yang tengah bergejolak? Bukan Mila, tapi silet hari ini akan membahas tentang Fir'aun dan piramida, lengkap dengan reportase Andi Arsil di bangunan berbentuk segitiga yang penuh daya magis itu, serta kisah tentang buah terlarang dalam silet spektakuler. Wah, menarik sekali Dona berita di silet hari ini. Untuk itu jangan kemana-mana, saksikan kisahnya dalam silet sesaat lagi.